Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim. Saya adalah mahasiswa PPG batch kedua tahun 2021 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Insya Allah hari ini hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021 saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 12 mapel PAI dan Budi Pekerja. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah inna baik. Alhamdulillah kita baik. Semuanya? Ada yang sakit hari ini? Sehat semua. Oke, saya baca dulu. Anissa Ananda. Kalian seperti ya. Oke, mohon perhatikan. Nomor 1 udah ketemu? Sudah. Perhatikan telinga, kuping fokus ke suara ustaz, matanya fokus ke bentuk tulisan, mana yang panjang, mana yang pendek, mana hukum-hukum tajwid yang harus ketemu, yang harus jelas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf idtirori, wakaf darurat boleh. Tapi nanti nyambungnya dari satu kata dua kata sebelumnya. Baik, perhatikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wahid, ithnani, thalatha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Berhenti di situ boleh, napasnya habis. Kita ulangi dari min anfusikum ya. Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Coba Marsa ulangi yang terakhir. Inna fi dzalika. Clear? Kedengaran? Sahih? Betul? Oke, ulangi sekali lagi. Seru. Nih. Yang barusan dibaca Marsha. Oke, kita cukupkan yang motivasi Qurannya dengan sama baca Shadaqallahul Azim. Rim, Anissa, Ananda, Triananda. Anissa, Ananda, Anissa Ananda aja. Oh ya, Anissa Ananda, silakan. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Kalau mahram itu orang yang nggak bisa dinikahi. Oh iya, betul nggak?
Betul ya? Muhrim. Apa itu muhrim? Orang yang sedang melaksanakan ihram. Itu baju ihram. Kalau mahram, orang yang nggak boleh dinikahi. Pertanyaan selanjutnya, mahram ya disebut mahram karena ada sebabnya. Ada 4 sebab yang orang itu nggak boleh dinikahi. Ya, 4 sebabnya. Bisa udah kasih di sisi. Apa saja? Sebutkan. Siapa bisa? Persusuan, nasab, sih, pernikahan. Yang sih? Ngomong ini ada yang tahu? Itu udah betul. Ada yang tahu? Persusuan, nasab, Hah? Saudara, senasab, saudara itu satu nasab. Yang pertama apa? Karena keturunan. Nasab. Yang kedua karena pernikahan. Ya. Ini saya nikah sama Lilia Enen. Boleh nggak usah nikahin mertuanya? Ibunya dia maksudnya. Atau usah? Boleh nggak? Nikahin neneknya? Lagi. Nikahin neneknya mertuanya aja yang cantik nggak boleh. Gitu ya. Oke, yang ketiga karena persusuan. Yang keempat karena ada ikatan di madu. Misalkan kamu nikahin adik kakak langsung, atau ya saya nikahin Cynthia dengan bibinya langsung. Karena saya selatan. Gak sesusu itu nggak boleh. Tetap kalau satu saudara-saudara kita nggak boleh. Ya, kecuali waktunya berbeda. Nikah dulu dengan anak ini, kemudian ini cerai atau menikah, baru nikah dengan bibinya baru boleh. Tapi kalau sama-sama digabungin, anak, bibi, nenek gabung semua baik tuh. Oke, sekarang di materi pertemuan ketiga ini kita belum selesai. Ini the last meeting of us. Ini pertemuan terakhir dari kita. Kita akan masih bahas tentang nikah. Ternyata nikah itu pelik, dia sesederhana itu bayangkan. Cinta itu mahal. Maka di sini kita akan apa yang kita pelajari di bab terakhir dari pernikahan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menganalisa hikmah menikah. Ya pasti ada hikmahnya, betul nggak? Betul. Apa yang nikah? Semua perang dulu sama istri. Buang mereka mau lempar piring, lempar piring. Kira-kira tetangga kamu nyaman nggak? Tidak. Tapi kalau kamu harmonis, mau ada orang pagi-pagi belanja berdua ke pasar, anaknya bermain dengan temannya, hari Minggu olahraga bersama, makan bersama, itu indah sekali. Keluarga yang jadi idaman keluarga Korea yang lainnya. Niatkanlah dalam diri kita, kalau menikah itu ya Allah jadikan nanti keluarga yang bisa menginspirasi keluarga yang lain. Ya. Oke. Sekarang ini masalahnya. Saya mau nanya, kira-kira kalau gambar pertama kesan kamu apa? Ini namanya bokap sama nyokap sedang bekerja sama memasak. Indah nggak? Ini indah nggak? Indah ya. Istrinya masak dibantuin sama suaminya. Ya. Ini mamanya masak, bapaknya ngirisin bawang. Itu indah sekali. Bapaknya pulang kerja capek, istrinya udah buatin minuman hangat. Tapi lihat yang kedua. Yang dimarahin emaknya, yang takut anaknya. Loh, marahnya ke emaknya, anaknya udah ketakutan. Lihat, imbasnya kalau rumah tangga itu tidak harmonis. Ya, kadang, ini masih mending. Kadang ayah kesal sama istri yang jadi korban anaknya, yang ditendang anaknya, yang dibanting anaknya.
Malah ada kasus yang dibakar saking bencinya sama istri. Padahal dulu buatnya bareng-bareng. Kerjasama. Mencetaknya bareng-bareng kerjasama. Tapi sudah go dibuang anak. Nah ini yang nggak boleh ya. Yang ketiga gimana? Yang ketiga ini abah sama umi. Uminya sangat hormat sama suaminya, ya. Sangat taat sama suaminya. Pasangannya ini siapa saya nggak kenal. Yang kita ini profil istri soleha. Gitu ya. Nah di pembelajaran ini masalah-masalahnya kan kita analisa hikmahnya. Kok ada yang harum ini makanannya tambah enak. Kok ada yang kesel ya minuman makanan jadi boro-boro mau dimakan ini pulang pergi. Ini pergi ke orang tua ini ke warteg makan. Jadi nggak mau bersama-sama lagi. Ini apa cerai? Yang bingung siapa? Ini nyari bapaknya nyari. Mulai di sini ini sangat hormat sekali dengan suami. Jadi harmoni seperti ini, bagaimana bisa terjadi seperti ini? What is wrong? Something wrong. Maka nanti di kegiatan inti kita pertama, nanti tolong di sini udah bisa pandunya seperti kemarin wisdom. Silakan di situ ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Dan yang terakhir nanti pertanyaannya ini berkait dengan ini. Tuangkan ini wawancara. Di wisdom ini nanti nomor 3, lakukan wawancara ya. Kamu ke ruang guru, cari guru yang sudah menikah, jangan yang belum menikah. Cari yang sudah menikah. Tanya 2 pertanyaan ya. Pertama, nih Ustaz, menurut Ustaz yang Ustaz rasakan setelah menikah apa hikmahnya? 1 aja. Yang menurut Ustaz itu membuat Ustaz itu senang, bangga, bahagia. 1. Yang kedua, permasalahan apa yang paling pelik dalam pernikahan yang Ustaz hadapi? Dengan istri. 2 aja. Nanti catat ya, nanti dipresentasikan. Paham tuh? Jangan hanya saya belum menikah. Ustaz, permasalahan apa setelah nikah? Dia pasti bingung. Permasalahan apa saya belum menikah? Itu ya, siap ya? Oke, ini sudah berkelompok. Silakan kirim ke tugasnya. Jangan bareng-bareng wawancara guru ya, stres gurunya di tugas. Bagi tugas, ya. Kunjungi wisdom-nya. Nanti bagi tugas. Ada 2 orang yang ke bawah ruang guru, cari gurunya yang berbeda ya, kelompoknya yang berbeda. Jangan sampai ini gurunya sama semua. Umi Caca, Umi Dede. Belum tentu ada, cari dulu dan cari.
kita melihat mungkin mana pernikahan itu sendiri. Yang pertama hikmah yang khususnya yang Ustaz dapatkan di pernikahan itu tujuannya adalah membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan ya. Mawadah itu rasa cinta dan rahmah itu kasih sayang. Jadi hikmah yang akan kita dapatkan atau Ustaz dapatkan ketika menikah itu lebih tenang. Jadi juga muncul rasa cinta khususnya untuk membina keluarga ya dan anak-anak. Dan juga setelah sakinah mawadah itu ada rahmah. Rahmah itu adalah lebih tinggi dari sakinah dan mawadah. Karena rahmah itu dari tenang, cinta akan menimbulkan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini tidak habis dan tidak akan habis sampai nanti usia kita terbatas ya. Tapi rahmah ini akan selamanya dibawa sampai akhirat ya. Jadi dengan berkeluarga itu juga kita ibadah, juga insya Allah sangat membawa hikmah ya. Jadi sayang kita itu sayangnya karena Allah ya, dan insya Allah cinta yang akan mengantarkan ke surga Allah. Terus apa yang Ustaz dapetin, masalah terpelik yang Ustaz lakuin Ustaz dapetin di pernikahan Ustaz? Jadi dalam pernikahan itu pasti tidak seluruhnya berjalan lancar ya. Tentu ada tantangan, rintangan, ada ujian. Sebab setiap manusia seperti kita juga itu pasti akan diuji oleh Allah ya. Ujian itu bisa berupa kenikmatan ya, kita bersyukur, ataupun berupa mungkin ujian-ujian yang akan mendewasakan, juga akan memberikan kita pengalaman-pengalaman hidup yang nanti akan sangat berharga. Nah, menurut Ustadz, di antara ujian ataupun cobaan ya dalam berumah tangga biasanya ada dua faktor. Yang pertama adalah cobaan dalam hal finansial ya. Bagaimana dalam membina rumah tangga kita harus siap dengan finansial, mencari penghasilan karena kita sudah mandiri. Dan tidak semua mungkin di awal-awal itu ada uang ataupun finansial lancar ya. Mungkin masih proses, belum maksimal ataupun masih terbatas dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Biasanya yang Ustaz rasakan juga finansial ini merupakan kebutuhan awal ya, yang juga itu bisa menjadi cobaan bagi yang berumah tangga. Yang kedua adalah bisa jadi selain dari finansial adalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini juga ini godaan bagi orang yang berumah tangga. Misalkan ada seseorang yang tidak senang dengan keluarga kita, ataupun ada seseorang yang mungkin bisa jadi menjadi godaan ya bagi pasangan, baik dari pihak istri ataupun suami. Dan itu kita harus benar-benar bisa menjaga gitu ya, menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua itu mungkin apa yang menjadi ujian ya bagi semua yang berumah tangga. Cukup ya Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Keserian jelas ya. Kita izin tanya-tanya nih tentang pernikahan. Menurut Umi bagaimana sih hikmah pernikahan itu? Hikmah pernikahan itu adalah pahala yang tidak pernah habisnya, dari mulai kita ijab kabul sampai kita mengurus, dari mulai mengurus suami, kalau udah punya anak mengurus anak, terus semua yang kita lakukan itu adalah berpahala. Dari mulai kita menyiapkan air saja itu kita pahalanya lebih besar. Kita membuat makanan, kita menyiapkan makanan, itu juga menjadi pahala. Jadi intinya pernikahan itu adalah menabung atau mengumpulkan pahala berlipat-lipat gitu. Dan juga dengan menikah itu kita diberikan rezekinya dari suami, dari kita sendiri, dari anak. Itu adalah salah satu rezeki yang tidak terhingga. Terus pertanyaan kedua, menurut Umi apa sih masalah yang paling pelik di rumah tangga sebuah pernikahan? Mungkin kalau menurut Umi apa ya, tentang komitmennya kita harus benar-benar menjaga komitmennya, dari mulai kepercayaan,
terus juga komitmen kita harus saling bekerja sama satu sama lain. Jadi istri dan suami itu harus saling balance gitu ya, balance. Terus selalu yang paling ininya tadi konflik juga adalah beberapa konflik dari keluarga, dari luar, itu yang harus kita jaga. Intinya saling ikhlas kita menerima apa kekurangannya, kelebihannya. Ini mohon maaf kita ganggu waktu ini udah terpecahkan banget ya pertanyaan-pertanyaan kita. Syukron. Mohon maaf kita izin bertanya buat wawancara Ustaz. Tentang pernikahan dengan menurut Ustaz hikmah pernikahan itu apa aja sih? Ya, hikmah pernikahan yang pertama tentunya menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua adalah menenangkan hati, ya. Jadi nikah itu intinya untuk menenangkan hati baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, bagi suami atau bagi istrinya. Yang ketiga tentunya mencari ridha Allah. Ya. Kalau nikah itu intinya mencari ridha Allah, menelusuri jalan-jalan keagamaan atau jalan agama untuk mencari ridha Allah, bukan untuk yang lain. Pertanyaan kedua itu menurut Ustaz pandangan Ustaz nih, masalah pelik dalam keluarga, rumah tangga itu apa? Masalah yang paling pelik dalam rumah tangga, semua rumah tangga pasti punya masalah. Hanya yang bila ya, masalah itu tidak didasari dengan ilmu, maka itu akan lebih mempersulit keadaan. Ya, maka saya menganjurkan bagi pasangan-pasangan yang memutuskan untuk menikah, dia harus membekali dirinya dengan keilmuannya yang lebih baik, keilmuan tentang mengasuh anak, mendidik anak, bagaimana dia memposisikan diri sebagai suami atau istri, ya, memposisikan tugas-tugas sebagai istri, melayani suami dan sebagainya. Itu yang paling penting, itu dari ilmu.
Dibantuin sama tuanya karena dia lebih tahu gitu. Kalau orang tuanya galak gimana? Diracunin. Kalau tuanya galak, ya, hei kamu kenapa? Ya lanjutkan. Jadi hasil wawancaranya ini dari Umi Dede yang pertama tuh hikmahnya itu Allah tuh mencari rezeki. Yang kedua tuh hidupnya bahagia. Pasti bahagia ya. Pasti bahagia kalau gitu nikah. Bahagia banget. Kemudian yang ketiga usahakan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Yang keempat jauh dari zina atau maksiat. Yang kelima hidup lebih terkontrol. Yang keenam saling menjaga dan mendukung, menghargai satu sama lain. Nah, kalau dari problemnya, kalau kata Umi Dede sih sebenarnya banyak masalah di pernikahan. Contohnya itu ada perbedaan dan pendapat, ekonomi, terus masalah anak, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Ya beda cara pandang mendidik anak ya. Kadang orang tua ibunya memanjakan, suaminya keras. Itu jadi masalah juga. Oke, clear. Banyak kata kunci. Oh, pasti, bro. Memang ada contoh suaminya grade A, istrinya grade Z, tapi itu contoh.